Pemirsa yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik sekalian. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Mari kita sama-sama mempelajari pelajaran ke-9 dari Sekolah Sabat kita berjudul Membalikan Hati Mereka. Bagi para pemirsa yang baru pertama kali mengikuti pelajaran ini, boleh dilihat materinya di Google saja ya, Sekolah Sabat, dan ikuti tanggal yang sesuai dengan minggu ini, maka akan dapatkan topik ini akan kita pelajari selama kurang lebih 40 menit ke depan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi dari Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Denny Kanajo, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Oleh karena itu, saya akan sapa mereka terlebih dahulu sebelum kita akan lanjut berdiskusi. Shalom, Bapak Pendeta sekalian, apa kabar? Shalom, Ivy, kabar baik. Kabar baik, salam sehat. Salam sehat. Udah lama nih ya, Pendeta Kanajo nggak tampil, mungkin udah 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Nah, dengan judul Membalikan Hati Mereka, kata orang nih, ini kata orang ya saya dengar, daripada baptiskan orang atau membuat mereka belajar kebenaran, lebih susah membalikan hati yang sudah tahu dikembalikan lagi ke gereja. Apakah benar? Saya pengen tanya pendapat Bapak Pendeta sekalian ya. Dari Pendeta David. Ya, sulit untuk membalikan orang yang pernah berada di gereja kita untuk kembali lagi, karena seperti yang buku Matius pernah katakan kan, pada waktu Yesus memberikan ilustrasi, kalau dia mengusir roh-roh jahat dari rumah, lalu rumah itu tidak diisi, maka akan kembali lagi berkali lipat. Kalau saya tidak salah ingat, 7 kali lipat roh jahat akan datang ke sana. Artinya, orang-orang yang dulu pernah merasakan di dalam kebenaran ini, lalu kita ajak kembali lagi agak sedikit sulit memang. Ya. Oke, jadi itu fakta ya. Pendeta Denny Kanajo, bagaimana pandangannya? Ini kembali ke masalah hati. Betul. Jadi kalau hati sudah tergores, waduh paling susah. Karena dia tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau balik telapak tangan, saat ini pun juga saya bilang saya akan balik. Tapi balik hati ini, pepatah mengatakan di bibir lain, di hati lain. Jadi ini penuh dengan pergumulan. Apalagi tadi disampaikan oleh Pendeta David tadi. Orang yang tadi sudah kenal kebenaran. Kemudian tiba-tiba dia jauh. Dan jauhnya ini bukan jauhnya 1 meter, 2 meter. Jauhnya bertahun-tahun. Ketika kita mau bawa balik dia doktrin kembali kita, ngajarin kita. Ini pergumulan besar. Jadi kata membalikan hati mereka ini, bagi saya tidak semudah membalik telapak tangan. Betul sekali. Dan dalam pelajaran ini kita diajak bukan hanya memperhatikan mereka yang sudah jauh dari kebenaran, tetapi lebih melihat kepada cermin yang ada di depan kita, gitu ya. Karena PR-nya harus diri kita dulu sendiri sebelum kita ke orang lain. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya ingin mengundang Pendeta Denny Kanajo, bolehkah berdoa bagi kita untuk membuka diskusi ini? Baik, para pemirsa, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus waktu yang begitu indah saat ini. Kami akan belajar bersama-sama apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing, untuk kami mengerti bagaimana kami harus membalikan hati kepada Tuhan. Kami hanya mohon kuasa Roh Kudus untuk melengkapi kami, supaya kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati semua para pemirsa, supaya mereka juga mengerti dan mereka juga dapat mempraktekannya. Terpuji nama Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Ayat hafalan dari topik kita yang ke-9 ini terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita belum mulai diskusi, tapi kalau saya boleh kasih cuplikan, ini sebenarnya sudah menjadi kesimpulan dari pelajaran kita ya, karena step-step yang akan kita bahas dari hari per hari selama seminggu ini, sebenarnya sudah terdapat di Ulangan 4 ayat 29 tersebut. Tapi saya mau mulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul Mi Yiten. Ini nggak tahu saya benar atau enggak, tapi ini bahasa Ibrani ya. Apa maksudnya Mi Yiten, Pendeta Denny Kanajo, dan terdapat di mana konteksnya ketika Allah atau bangsa Israel berkomunikasi dan istilah tersebut muncul? Silakan. Jadi kalau kita terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita lihat dari pelajaran kita di hari Minggu ini, ya, di sini dikatakan bahwa di dalam bahasa Ibrani Alkitab, seperti kebanyakan bahasa yang ditaburi dengan banyak ungkapan. Yeah. Ketika kata-kata khusus yang digunakan untuk memberi arti yang berbeda dari arti yang sebenarnya. Dari kata-kata tersebut, satu ungkapan dalam Perjanjian Lama adalah Mi Yiten. Mi adalah sebuah pertanyaan siapa, dan Yiten berarti will give. Jadi secara literal adalah Milyiten berarti siapa yang akan memberi. Siapa yang akan memberi. Sudah tentu kita bisa melihat di sini adalah bagaimana terungkap di dalam Keluaran ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Di sana ada frasa yang kita ketahui bersama. Ada contoh bagaimana mereka lolos dari Mesir, yaitu anak-anak Israel. Mereka menghadapi tantangan-tantangan di padang gurun, dan bagaimana mereka berteriak, dan bagaimana tangan Tuhan yang memberi, menolong, dan menopang mereka. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi kata Mi Yiten itu menuju kepada Allah sebagai sumber segala sesuatu ya, Allah yang memberikan, kita bisa meminta kepadanya. Tapi karena istilah ini mungkin orang-orang menganggap Allah kita itu sebagai jin gitu ya, saya minta ini dong, tolong kasih ini gitu ya. Pada mekanismenya, apakah seperti itu, apapun yang kita minta Tuhan akan beri, atau bagaimana Pendeta David Panjaitan? Sering kita sampaikan keinginan kita di dalam doa-doa kita. Lalu sering kita menjawab dengan simpel, oh Tuhan tidak menjawab doa kita. Ini keterangan klasik, keterangan lama. Tuhan selalu menjawab doa kita. Jawabannya adalah ya, tunggu atau tidak. Itu poin utamanya. Jadi juga di tulisan Matius yang berkata demikian. Orang jahat saja tidak memberikan ulah kepada anaknya, apalagi Allah yang di sorga. Amin. Nah, kalau kita melihat alur cerita ilustrasi itu, yang menjadi fokus kan bukan anaknya, yang menjadi fokus adalah orang yang memberi. Nah, kebutuhan anak ada, kewajiban orang tua ada, hak anak ada, kewajiban orang tua ada. Kewajiban orang tua itu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Walaupun bisa jadi saat itu anaknya menilai, melihat, merasakan bahwa apa yang diberikan oleh orang tuanya itu tidak baik. Contoh yang lain, anak paling suka makan itu makanan instan. Oh, paling enak itu. Semua yang instan-instan. Kalau orang tua itu baik, akan larang anaknya makan makanan instan. Intinya dikasih makan kan. Nah, apa yang dikasih makan? Makanan apa yang diberikan kan itu. Nah, orang tua yang baik akan berikan makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan apa? Anak itu. Jadi,
setelah anak itu mempunyai bertumbuh dewasa, anak itu mempunyai hak memilih kan. Tetap orang tua memberikan yang terbaik, anak itu silahkan memilih mau terima atau tidak karena sudah ada hak memilih. Nah, pada waktu anak itu memilih sesuai dengan kehendaknya, lalu bisa jadi resiko negatif dia dapatkan, ya efek negatif dia dapatkan, itu pilihannya. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak membiarkan waktu kita memilih yang tidak baik dan mendapatkan risiko negatif. Tuhan masih mau menolong kita. Kira-kira seperti itu, Ivy, gambarannya. Iya, terima kasih Pendeta sudah mengaitkan kepada poin terakhir di pelajaran hari Minggu bahwa walaupun Allah adalah sumber pemberi, tapi pilihan jatuh kepada kita lagi gitu ya, mau menerima atau tidak. Tapi terkadang karena kita memilih hal yang salah, kita jadi menyalahkan sumbernya, salah ngasih gitu ya. Bukan itu yang saya minta, padahal Tuhan sudah kasih yang baik, tapi kita pilih yang lain. Ya. Pendeta, ada yang mau ditambahin lagi? Oke ya, kita langsung ke hari Senin dengan judul Carilah Aku dan Kamu Akan Menemukan Aku. Ini menarik ya, karena Allah kan Maha Tahu. Tuhan tahu kapan kita perlu Dia, ya Pendeta Kanajo ya. Tapi ya, Tuhan tetap minta kita untuk cari Beliau. Apa maksud Allah ketika Tuhan mengatakan, tetap carilah Aku? Saya berpikir di sini, ini Allah memang luar biasa. Aneh. Kalau itu saya akan bilang, enak aja kamu ya manusia. Aku udah ciptakan kamu, aku udah berikan yang terbaik, ya aku yang ngatur dong. Ya aku yang meng-create segala sesuatu. Kamu kan hanya jalankan, terima. Tapi satu poin penting di sini yang perlu diketahui oleh semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Allah kita luar biasa. Dia pakai kata ajakan. Dia bilang carilah aku. Dan dia bilang cari, temukan. Dia bukan bilang cari-carilah. Bukan, carilah. Aku dan kamu akan menemukan aku. Walaupun sebelum kita mencari Allah, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum kita mengungkapkan sesuatu, Allah tahu persis. Namun Allah mau melihat di sini, apakah kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan yang paling mulia, mau menyadari atau tidak bahwa kita punya pencipta yang luar biasa, yaitu Allah kita. Apakah kita menyadari itu atau tidak untuk mau mencari Dia? Ataukah kita punya satu konsep, ya sudahlah, Allah kan tahu, gua mau buat apa, buat aja, terserah gua. Kan begitu sebenarnya. Tapi yang kita harus paham di sini adalah kita yang harus menyadari sumber sesungguhnya itu siapa. Dia itu adalah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari Dia. Terima kasih. Amin. Itulah Allah yang kita sembah ya. Dan sebenarnya kalau dalam permainan kata, ketika dikatakan di sini, ini kita banyak bermain kata Ibrani ya. Tadi miyiten, dan nanti kita akan singgung juga di hari Selasa dengan teshuva. Sebenarnya arti dari bertobat adalah mencari Tuhan kembali. Sesimpel itu ya Pendeta David Panjaitan. Amin. Atau bagaimana? Karena orang kan kalau bilang bertobat dong, oh kalau bertobat harus dibaptis kembali kah? Oh saya harus begini kah, begini. Sepertinya banyak gitu ya persyaratannya kalau mau bertobat. Tapi kalau dari kata Ibrani yang ditampilkan, apakah miyiten dan juga teshuva, sebenarnya simple. Bertobat itu mencari Allah. Begitukah Pendeta? Ya, dalam konteks kata mencari Allah bukan mengartikan bahwa kita yang memulai inisiatif untuk keselamatan. Tidak. Kalau kita membicara konteks inisiator keselamatan itu Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 lah secara umum, di mana Allah mencari Adam dan Hawa. Artinya Tuhan yang inisiator daripada keselamatan itu. Nah, yang diberi pertanyaan, kenapa Allah katakan carilah aku? Kan kira-kira begitu. Ini ilustrasi saja. Sekarang kita beda 1 jam ya dengan Pendeta Kanajo di sana. Anggaplah sekarang jam lunch, makan siang.
Kan gitu. Jam makan siang tidak mengartikan semua orang lapar pada waktu jam makan siang. Nah, yang membuktikan orang itu lapar waktu jam makan siang adalah mereka cari makan. Nah, pada waktu mereka cari makan, bukan berarti karena di sana ada makanan, kan bukan itu. Karena memang mereka membutuhkan untuk makan. Nah, jadi arti kata carilah aku, Tuhan hanya ingin melihat apakah ada kesungguh-sungguhan di hati manusia. Nah, bukti kesungguh-sungguhan berarti mencari. Walaupun tadi dikatakan Tuhan tahu kemana ujung daripada perjalanan manusia itu. Nah, kemahatauan Tuhan tidak membatasi orang yang membatasi ujung jalan orang itu. Nah, seperti ilustrasi tadi. Banyak kan warung makan seperti di kantor kita ini, di belakang sana di pasar tempat banyak warung makan. Ya, tidak semua warung makan kita pilih. Bisa jadi tukang warung tahu dia tidak akan datang ke saya. Mereka punya hak memilih. Tapi kan warung makan nggak katakan, awas ya masuk ke warung saya ya, karena saya tahu kalian nggak milih warung saya. Kan nggak begitu juga. Jadi kembali poinnya adalah kata mencari di sana mengekspresikan Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan pertobatan kita. Banyak orang mengatakan, iya gue bertobat, gue berubah, tetapi nggak ada kesungguh-sungguhannya. Ya, nah, bukti kesungguh-sungguhannya adalah mencari. Sama seperti tadi kan, jam makan siang belum tentu semua orang lapar. Amin. Tetapi membuktikan orang lapar, dia cari warung makan. Nah, orang cari warung makan bukan karena di sana ada warung makanan, karena dia lapar. Itu ilustrasinya. Iya, dan saya suka pendeta tadi tekankan bahwa inisiatornya tetap Allah gitu ya, walaupun beliau katakan carilah. Karena kalau kita zaman sekarang ya, lu kalau perlu apa, cari gua ya. Berarti dia available. Kapan aja mau dihubungi, sudah dibuka pintu kesempatan itu kan ya. Bukan berarti nanti orang yang cari yang duluan seperti itu. Pendeta Kanajo masih ada yang mau ditambahkan? Kalau saya berarti ini ada kaitannya dengan judul kita, membalikan hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati itu berarti dengan sungguh-sungguh, benar. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang sudah dirusakin oleh manusia. Sehingga akhirnya kita harus kembali cari Allah. Nah, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pendeta David tadi. Kita mencari Allah bukan berarti itu menjamin keselamatan inisiatornya dari kita. Semuanya itu berasal daripada Allah. Nah, sekarang kita menyadari bahwa kita ini sudah jauh dari Allah atau tidak, sehingga kita mau cari Dia. Karena membalikkan hati ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Yang sudah tidak bagus lagi, tidak harmonis lagi. Berarti bangsa Israel punya hubungan dengan Tuhan sudah tidak beres lagi. Sama juga dengan kita. Kalau hubungan kita sudah tidak beres, Allah sih fine-fine saja, dia tetap ada. Nah, sekarang kita mau cari atau tidak? Kita yang sadar bahwa kita sudah tidak beres ini, kita sudah hilang ini, kita mau cari dia atau tidak? Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Amin. Iya, karena Allah Maha Tahu, maka seperti Israel ya kan, waduh ini pencobaan berhala dan juga suka lupa gitu ya, maka Tuhan kasih tahu cari aku terlebih dahulu. Oke, kita melanjutkan ke hari Selasa dengan suatu ungkapan dalam bahasa Ibrani lagi, yaitu Teshuvah. Ini Pendeta David Panjaitan ya. Apa bedanya poin yang mau disampaikan di pelajaran hari Selasa ini dengan hari Minggu, Miyitan? Karena kalau aku lihat agak mirip-mirip, tapi sebenarnya penekanannya berbeda. Silakan, Pendeta. Ya, saya mengajak kita berimajinasi saja ya. Jadi pelajaran hari Minggu itu ajakan untuk kembali. Contohnya begini, emang kamu nggak ingat dulu yang ngasih makan kamu itu siapa sih? Kan kira-kira begitu. Emang kamu nggak ingat dulu yang bantu-bantu kamu siapa sih? Udah, sana minta maaf. Kan kira-kira begitu. Minta maaf berarti dia berbalik kan, mencari orang yang membantu itu kan. Nah, masuk di pelajaran hari Selasa, ekspresinya begini,
Ingat ya, jangan buat seperti itu lagi. Air susu dibalas air tuba, contohnya dalam bahasa Indonesia ya, ilustrasi Indonesia. Kenapa? Nanti kamu akan kehilangan saya lagi loh. Hati-hati. Kalau kamu kehilangan saya, siapa yang nolong kamu lagi? Kalau kamu punya masalah, siapa yang bantu? Kan selama ini saya yang bantu kamu. Akhir-akhirnya gitulah. Saya convert pelajaran hari Selasa ini ke dalam pengalaman kita orang Indonesia secara umum, karena kita adalah orang Indonesia. Nah, demikian juga dengan pelajaran bangsa pengalaman bangsa. Ingat, waktu di Mesir siapa yang kasih makan? Aku kan. Perjalanan siapa yang kasih makan? Aku kan. Nah, di sana pun siapa yang kasih makan? Aku. Nah, oleh karena itu nih pelajaran hari Senin. Kalian harus sungguh-sungguh jaga hubungan baik sama aku. Kenapa? Kalau kalian melakukan lagi hal yang seperti nenek moyang kalian lakukan, kalian akan mengalami penderitaan seperti yang dulu-dulu lagi. Walaupun kenyataannya mereka lakukan hal yang diamarkan oleh Tuhan, kan? Kira-kira begitu. Iya, betul. Jadi ada penekanan terhadap sebab dan akibat, gitu ya. Jadi walaupun Tuhan tahu kita sudah jauh, tapi konsekuensi itu harus tetap dijalani, gitu ya, untuk pembelajaran kita. Karena memang hukum alam sudah begitu. Tapi Tuhan bilang tetap carilah aku walaupun konsekuensinya berat. Nah, ini aku ke Pendeta Denny Kanajo ya. Kebanyakan orang karena konsekuensi berat dari dosa mereka jadi susah mau balik ke Tuhan, gitu kan ya, karena mereka sudah terlalu terkecimpung dengan konsekuensinya. Aduh, berat banget nih kalau udah lama jauh dari gereja, malu lah mau balik, ya kan, itu konsekuensinya dan lain-lain. Tapi akhirnya ini menjadi faktor-faktor yang membuat kita susah kembali ke Allah. Pendeta Kanajo ada tips kah atau dorongan atau apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani akibatnya? Babi, sering orang sebut bilang ada babi Inggris, babi Australia lah, atau babi Belanda. Kan dia putih bersih, bibirnya juga merah, hidungnya juga merah. Kalau dia mau didandan seapapun juga, semenarik apapun juga, pada waktu dia dipentaskan, nanti waktu kembali pun juga dia akan kembali ke kubangan itu. Dia lebih senang untuk berada di tempat itu. Nah, ini sama seperti dengan kita manusia. Kita kadang-kadang susah mau balik karena kita merasa bahwa itu nyaman di situ. Dan memang dosa itu enak, nyaman. Nyaman. Siapa bilang tidak nyaman? Nyaman. Selagi belum terima konsekuensinya. Itu nyaman. Tetapi saya mau berikan tips di sini adalah kalau mau berbalik, kalau kita waktu yang masih muda, kalau kita udah tanda khas pacar kita punya suara, mau lelah, mau apapun juga, semangat. Suaranya dia. Langsung ada sesuatu. Nah, kalau kita mematuhi suara Tuhan, kita kenal jelas suara Tuhan kita, sebesar apapun penghalang kita, dosa apapun yang kita buat, kalau kita patuhi dan kita kenal suara Tuhan kita, maka itu panggilan suara Tuhan kita yang sangat merdu. Saya pikir kita akan berbalik. Kita akan berbalik. Tetapi kalau kita menganggap bahwa suara Tuhan itu biasa-biasa saja, ya sudah. Kan lihat kalau kita yang zaman, kalau saya dengan Pendeta David, pasti akan lebih senang dengar-dengar lagu itu tahun 70-an, 80-an. Iya. Saya sekarang-kadang duduk-duduk, saya senang putar Niki Ardila punya lagu. Oh, suaranya enak. Enak. Dan itu akan menggiring saya untuk saya bisa tidur nyenyak. Nah, kalau saya tahukah suara Tuhan, bahwa suara Tuhan itu penuh dengan kasih, pengampunan, ya udah nggak usah ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau suara itu merdu di telinga saya, kenapa saya nggak mau balik? Nah, itu juga kembali lagi kepada kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih. Kayak cinta pertama gitu, Pendeta ya? Iya, benar sekali. Benar sekali. Iya, betul. Jadi kurang lebih makna teshuva itu seperti itu, ya. Di paragraf terakhir ini bagus sekali, saya akan bacakan. Meskipun semua yang terjadi kepada Anda, meskipun pelanggaran dan perusakan yang nyata terhadap perjanjian, Tuhan belum selesai dengan orang-orang ini. Dan jika mereka tidak ingin Dia selesai dengan mereka, maka mereka dapat menunjukkan keinginan itu dengan pertobatan. Balik kembali, terlepas dari apapun yang kita alami, ya.
ke hari Rabu. Ini sudah di-mention dari tadi berulang kali, dengan segenap hatimu. Ternyata inisiasi Tuhan, kasihnya, pilihan yang diberikan itu belum cukup ya, kalau kita belum balik kepada Dia dengan segenap hati. Apa sih yang mau ditekankan, terutama dalam Ulangan 30, Pendeta David Panjaitan, apa yang dituntut, apa yang diajarkan kepada kita saat ini tentang apa yang termasuk dalam pertobatan yang benar? Silakan. Ingat waktu Petrus berjalan di air, kenapa dia bisa jatuh? Karena dia melihat arah yang lain. Artinya dia tidak sepenuhnya fokus kepada Yesus. Itu satu. Lalu yang kedua, dia juga pernah katakan, Yesus pernah katakan, jangan pernah mendua hati. Ya, jangan pernah mendua hati, karena berbakti kepada dua Tuhan itu sulit. Satu akan dicintai, satu akan diabaikan. Lalu contoh yang berikutnya, saya tidak tahu apakah Pendeta Denny Kanajo punya smartphone lebih dari 2, saya tidak tahu. Kalau kita punya tools, gadget, lebih dari 1, percayalah, yang satu dilap-lap terus, yang satu lagi agak dilap-lap, berkurang sedikit. Lebih seriusnya lagi, Ivy, masalah sepenuh hati ini adalah hukum pertama 10 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya jangan pernah menduakan Tuhan kita. Sering orang menerjemahkan ilah itu sama dengan something. Ya, gunung lah, pohon yang besar lah, batu yang besar lah. Kan kira-kira seperti, ya mungkin pengertian zaman dulu seperti itu. Jadi ilah menurut pengertian saya itu bisa menjadi something, bisa menjadi someone. Jadi kesimpulannya itu adalah ilah is everything. Ya, everything itu kan hal positif. Nah, hal negatifnya adalah ilah itu adalah many thing yang membuat hubungan kita terputus dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi kalau dalam lagu Sense 70-an kata Pendeta Kanajo tadi, you are my everything. Kan kira-kira begitu. Jadi bisa tidur nyenyak lah kalau dibilang you are my everything. You are everything. Kan kira-kira begitu. Itu Ivy yang boleh saya ambil ilustrasi dari pelajaran hari Rabu. Ini kapan-kapan kita karaoke aja ya, biar poinnya lebih tersampaikan. Nah, ngomong-ngomong segenap hati, nyanyi itu kan sebenarnya ekspresi dari apa yang kita alami, ya kan? Tapi orang bilang kalau bertobat tanpa air mata itu sepertinya kurang gitu ya. Ini pertanyaan di bawah hari Rabu nih, Pendeta Kanajo. Bagaimana kita mengetahui perbedaan antara bersedih karena konsekuensi dari dosa-dosa kita sama dengan pertobatan yang sejati gitu, Pendeta. Bagaimana kita mengetahuinya? Dan kalau dihubungkan dengan pertanyaan kedua di hari Jumat, Yudas juga menyesal, tapi pertobatannya tidak dianggap sejati. Jadi bagaimana Pendeta mengenai hal ini? Makanya dengan segenap hatimu tuh, kalau orang dunia bilang sungguh-sungguh, kamus besar bahasa Indonesia bilang sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi ibaratnya wanita itu paling senang kalau ada pengakuan dari si laki-laki itu bahwa saya benar-benar mencintai kamu. Wanita kalau dengar kata itu, sejahat apapun dia, ya, oh dia bilang, waduh kekasih aku luar biasa. Dia benar-benar cinta aku. Dia sudah benar-benar memang sudah dengan aku sepenuhnya. Tidak lagi lain hati dia. Itu wanita. Tapi kalau kita laki-laki, kalau bilang sungguh-sungguh benar-benar ini, masih ada tanda petiknya. Masih ada tanda petiknya. Kalau wanita saya paling percaya, kalau dia udah bilang segenap hati, sungguh-sungguh, 99% aku percaya. Tapi kalau laki-laki agak susah sekali. Seperti itu. Nah, seharusnya kita jadikan Allah kita lebih daripada wanita yang kita cintai. Karena dia tidak ada gimana ya, dia tidak bilang, "Wah, lu benar aja kamu. Saya udah tahu kamu tuh.
udah sekian lama kita pacaran. Aku udah tahu karakter kamu yang sesungguhnya. Allah tidak pakai hitung-hitung kayak gitu. Kalau kita udah segenap hati, sungguh-sungguh benar, kita tinggalkan dosa kita, dan kita bertobat, Allah akan buka tangan, dia siap, dia terima kita seperti ini. Dia terima kita seperti ini. Ya. Kalau kita janji sama wanita, kadang-kadang kalau wanita nggak percaya, ya udah kadang-kadang kita masuk, kita cepat, lu nggak lihat tangan gua nih, lu percaya nggak nih tangan gua nih? Nah, kalau lebih lu mau percaya lagi, lu ambil Alkitab lah, bukalah perjanjian lama atau perjanjian baru, supaya lebih yakin lagi. Nah, kita ngutip ayat supaya si wanita itu percaya sama kita. Allah nggak pakai gitu. Allah mau tuh adalah kita bertobat. Hasil daripada pertobatan itu adalah perbuatan kita, tindakan kita. Tindakan kita itu akan dilihat betul, dia menangis, air mata keluar. Itu tindakan kita. Jadi itu yang dilihat oleh Allah. Kalau tindakan kita itu memang nyata dan benar, maka seberat apapun dosa kita, pertobatan kita itu saat itu pun juga Allah terima. Amin. Itu konsep yang saya berikan. Ya, jadi lebih dari ekspresi dan perasaan harus ada tindakan atau buah, gitu ya. Iya. Nah, mumpung kita lagi di sini, kita lanjut ke hari Kamis aja karena masih berhubungan, bertobat dan diubahkan. Berarti harus ada tabiat ataupun kebiasaan yang berubah ya, Pendeta David Panjaitan. Dan uniknya, ini di Matius lebih ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki. Atau dengan kata lain, kita yang percaya sebagai orang Advent pemegang hukum gitu ya, ini masalah diubahkan lebih ditekankan kepada mereka. Atas dasar apa, Pendeta David Panjaitan? Oke, saya mau jawab dengan ilustrasi. Kalau dari Sekolah Sahabat boleh baca saja nanti. Yes. Banyak orang suka makan pedas, tapi tidak semua orang tahan makan pedas. Yang suka tadi itu belum tentu semua tahan. Nah, ekspresi orang kepedasan makan cabai itu keluar air mata. Aduh kan gitu. Itu ekspresi dia kepedasan. Konsekuensi daripada kepedasan adalah sakit perut. Jadi banyak orang menangis karena dosa. Sakit oleh karena dosa. Nah, saya lanjutkan ilustrasi tadi. Dari orang-orang yang suka makan pedas, diekspresikan dengan nangis, keluar air mata lah ya. Lalu konsekuensinya adalah sakit perut. Nah, terbagi dua. Ada yang tidak makan lagi, ada yang tetap makan lagi. Benar. Pertimbangannya apa orang yang tidak makan lagi ini? Aduh, nggak enak, sakit kan itu nggak lagi lah. Dia ekspresikan dia nggak makan lagi. Nah, bagi orang-orang yang makan lagi ya sudahlah, nanti kalau sakit perut lagi minum obat lah. Dia utamakan seleranya. Akan kira-kira begitu. Nah, hampir sama dengan ilustrasi pelajaran hari Rabu dengan Kamis. Ada orang sedih oleh karena dosa, nangis dia. Aduh, iya. Lihat konsekuensinya, aduh iya. Mau buat lagi, iyalah. Nah, kan nggak ada perbedaannya, sama seperti orang-orang Farisi dan Saduki itu kan. Kan rumusnya makan pedas sakit perut. Kan rumusnya itu, kan itu hukumnya kan. Ya, benar. Itu benar hukumnya. Sekali. Tetapi yang sakit perut itu nggak mau berubah. Terus makan apa? Makan pedas, akhirnya kena usus buntu lah dia kan kira-kira. Itu ilustrasinya itu. Kalau udah usus buntu baru bertobat gitu ya, karena saya bukan katakan semua orang yang kena usus buntu makan pedas, bukan itu poin saya. Artinya ada resiko serius yang akan dihadapi oleh orang-orang yang sudah tahu dampak negatif dari makanan itu, dia tetap lakukan. Itu poin saya. Ya, Pendeta Kanajo, ada yang mau ditanggapi mengenai realita tersebut? Kalau saya memang menguatkan sekali, ya. Jadi memang kita tidak boleh main-main. Kalau memang kita mau bertobat, itu aja, ya. Karena bertobat dan tidak bertobat konsekuensinya ada, kan begitu. Bertobat ada juga konsekuensinya. Konsekuensinya ke sisi apa? Positif. Tapi kalau tidak bertobat, konsekuensinya juga ada, ke negatif. Itu. Jadi Allah kita luar biasa. Dia tetap memberikan kesempatan kepada kita. Kita mau pilih bertobat atau tidak. Terima kasih. Iya, saya jadi teringat ada seseorang mengatakan, mau setia dan mau
nakal dulu baru bertobat itu sama-sama susah gitu ya, untuk setia dan untuk bertobat. Jadi pilihlah susah mana yang mau kita jalani gitu ya. Susah untuk setia atau susah untuk bertobat nantinya gitu ya. Kalau kita tahu susah untuk setia itu lebih aman gitu ya jalannya daripada susah untuk bertobat nanti. Mungkin terakhir sebelum kita kesimpulan, aku ke Pendeta Kanajo lagi ya. Di pelajaran hari Kamis bawah itu disinggung mengenai Petrus dan juga faktor kerendahan hati dan harus ingat salib katanya untuk bertobat maksud saya. Untuk hal kerendahan hati dalam pertobatan yang membawa perubahan dan juga apa makna salib yang ketika Petrus menekankan faktor salib dalam pertobatan. Pendeta boleh tambahkan di situ? Jadi kalau berbicara tentang salib, sudah tentu dunia Kristen akan memahami itu. Bahwa disitulah tempat Yesus mati untuk kita. Disitulah kita ditebus. Tempat itulah kita ditebus. Bukan sekedar hanya kita menggantung salib di leher kita. Bukan hanya sekedar kita menempel salib di rumah kita. Atau poster-poster yang bergambar salib. Atau poster-poster yang bagaimana kita melihat Yesus tersalib. Bukan. Bukan hanya sekedar itu. Bukan berarti itu tidak boleh kita tempel poster yang Yesus disalibkan di rumah kita. Ya. Selain kita dari kita yang Advent, ya banyak di luar sana kekristenan itu banyak orang yang sering menggunakan simbol salib. Ya. Kalau di NTT itu kalau ada kecelakaan kematian, maka ada lilin dan batu berbentuk salib. Bukan berarti itu tidak boleh, tapi salib yang sesungguhnya itu adalah kita harus maknai di situ. Jadi bukan sembarang salib. Salib disitulah orang yang tidak berdosa di sana menanggung dosa kita. Orang yang benar di sana dia disalibkan untuk menanggung kita yang tidak benar. Bayangkan semua Allah dijadikan jadi salah. Dia jadi pendosa jadinya. Dia yang mengikut beban kita. Padahal kita sendiri yang seharusnya mati di tempat itu. Nah ini bedanya, Allah begitu mengasihi kita dengan segenap hati. Bayangkan ayat ini lebih pantas kita berikan kepada Tuhan kita. Karena Allah kita mengasihi kita dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Itulah yang harus kita maknai sesungguhnya. Terima kasih. Jadi mari kita renungkan salib, maka kita akan mendapatkan kerendahan hati untuk berubah gitu ya. Ya Tuhan, saya ikut Tuhan aja deh, karena apa yang terjadi di salib itu sangat besar maknanya. Baik, kita masuk ke penutupan, kira-kira closing statement dari Pendeta David dan juga Pendeta Denny, apa? Kalau boleh tolong semangati, kalau saya ya di jemaat, departemen paling susah katanya NDR gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan nih demi bukan hanya membalikan hati orang lain, tapi membalikan hati kita juga. Silakan Pendeta. Dua hal yang mau saya sampaikan, Ivy. Ya. Sedih diekspresikan dengan mengeluarkan air mata, tetapi tidak semua yang mengeluarkan air mata itu sama dengan sedih. Ya. Karena ada orang dapat baru tamat wisuda, saking gembiranya nangis dia keluar air mata. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, jangan pernah ambil peranan Roh Kudus untuk membalikan hati orang. Biarkan Roh Kudus bekerja untuk membalikan hati orang. Kita bekerja dengan bagian kita. Itu dari saya. Amin, dalam itu ya. Berikutnya Pendeta Kanajo, silakan. Biasanya kita, anggota Advent, gereja Advent, kalau lagi belajar nubuatan yang menyatakan bahwa Yesus akan segera datang, maka ekspresi wajah kita tuh akan berbeda, seakan-akan saat itu kita nggak mau lakukan sesuatu lagi, udah cukup gitu aja. Ya, janganlah kita seperti itu. Dengar sesuatu itu langsung merinding kita ketakutan. Betul, itu alaminya kita manusia, alamiahnya kita manusia. Ketika mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan Yesus mau datang, sesuatu yang menjadi punishment bagi umat manusia, kita merinding dan kita ketakutan. Tetapi setelah itu selesai 2-3 jam, kita nggak seperti yang pertama. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita. Makanya kita harus bertobat. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh benar. Terima kasih. Amin. Untuk mendoakan para pemirsa sekalian supaya kita selalu mencari Tuhan dengan segenap hati, Pendeta David Panjaitan, bolehkah memimpinnya? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih
karena kesempatan yang baik kami masih bisa berkumpul melalui aplikasi Zoom ini untuk mendiskusikan Sekolah Sabat pelajaran 9. Tuhan tahu kemana arah perjalanan kami, tetapi hak memilih kami masih menjadi bagian kami. Biarlah kami memilih pilihan yang tepat agar kami bisa menikmati hidup yang akan datang. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka, menyembuhkan mereka, dan menghiburkan mereka. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Denny Kanajo atas waktu dan juga penguatannya ya. Kita akan bertemu lagi di episode ke-10 dengan judul Ingatlah, Janganlah Lupa. Jadi ingatlah untuk bersama kami minggu depan. Tuhan berkati kita semua.